Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Selamat semuanya. malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nah, sekarang balik lagi bareng kelompok 6 psikologi kognitif. Hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu, oke? Pertama, kenalin. Nama aku si Paulia Sirakahma, NIM 711181038 dari kelas 4A. Sekarang aku berperan sebagai host. Lanjut, teman aku. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Fatia Dwi Primala. Saya dari kelas 4A. Ini saya 711181025. Dilanjut oleh rekan saya. Ya, perkenalkan saya sendiri Ilham Mauludin. NIM saya 711181031. Dilanjutkan oleh teman saya. Hai, kenalin, nama aku Rezeki Maulidawati, NIM aku 711181033, aku dari kelas 4A. Oke. Nah, udah semua kan perkenalan, udah tahu juga masing-masing. Sekarang, gimana nih kabar kalian masing-masing? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, pokoknya jangan sampai sakit. Pokoknya nanti kita ketemu lagi kuliah. Terima kasih host kami yang baik hati. Sekarang aku mau sedikit yang lagi fenomenal, di mana ada fenomena dalam masa PSBB ini ada aja gitu yang tetap buat berusaha pulang kampung. Nah, menurut kalian apa sih tanggapan dari kalian masing-masing? Dimulai Tanggapan dari tentang pulang kampungnya Oke. atau gimana? Mulai dari masing-masing dulu kalian deh, gimana melihat fenomena yang terjadi kayak gitu? Oke, jadi kan fenomena ini tuh gak main-main ya, namanya kan corona, virus corona. Kita juga udah tahu gitu virus corona itu dampaknya sangat besar sekali buat kita semua. Nah, di sini kan tetap aja ya, namanya manusia pasti ada yang melanggar peraturan yang udah dikasih sama pemerintah. Nah, tadi kan pembahasannya tentang orang yang masih tetap pulang kampung di saat lagi kayak gini. Kalau menurut aku sih pribadi ya, sebenarnya kita itu butuh untuk pulang kampung karena pasti kan kita kangen dong sama keluarga kita. Cuman kan di sini kita tetap harus menuruti apa kata pemerintah demi kebaikan kita juga kan. Ya kalau menurut aku sih itu tergantung dari pribadi lagi, dan ke pribadi lagi. Kalau misalkan menurut kita itu baik ya mending kita diem aja. Tapi kalau misalkan dari diri kita pengen tetap pulang kampung, ya berarti kita harus prepare gitu, harus juga polisi harus lihat dari kayak misalkan kita nyiapin dari kebutuhan kayak masker, terus kayak hand sanitizer. Pokoknya kesehatan kita juga tetap, aku balik dari diri kita sendiri lagi sih kalau aku kayak gitu. Buat yang lain gimana? Nah, kalau misalnya dari aku sih fenomena mudik pulang kampung ini, tapi dalam keadaan PSBB itu kurang baik gitu. Kita sebenarnya kalau misalnya emang ada peraturan ya di Indonesia ini, emang sebenarnya peraturan tuh susah banget gitu kalau untuk diturutin. Contohnya ya kayak dari awal lah ada fenomena COVID ini, masih banyak orang-orang yang susah untuk menuruti pemerintah gitu. Nah, kalau untuk pulang kampung sendiri, ya emang sih saya juga sebenarnya pingin gitu pulang kampung karena kangen sama kakek nenek saya gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan fenomena COVID ini kan itu bukan masalah yang bercanda gitu, ini serius gitu. Jadi alangkah baiknya sih jangan pulang kampung gitu. Jadi kita benar tetap ngikutin aturan pemerintah lah kalau bisa. Kayak gitu sih dari saya. Buat Eki gimana? Kalau dari aku sendiri, aku tadi kurang setuju sama pernyataan Tia. Kan kata Tia, yang penting prepare dari diri kita sendiri. Kalau menurut aku, mending kita benar-benar stay di rumah aja dulu. Kan belum tentu kita tuh pas berangkatnya mungkin aja sehat, tapi pas di jalannya belum tentu kita nemuin orang lain yang sehat juga gitu. Takutnya mereka tuh yang reaktif atau kayak gimana. Jadi kayak emang benar-benar diem aja gitu di rumah buat memutus yang rantai pandemi ini gitu. Terus kayak emang sih kalau lama-lama di rumah juga bakalan bosan, cuman mikir lagi ke depannya, kita kan gak mau nih yang dalam keadaan kayak gini, terus kayak ngapain bosan juga kan. Jadi lebih baik mencegah dari awal,
lebih kayak ya udah gitu, diam dulu aja, tanamin dalam diri sendiri. Terus juga mikirnya tuh mindsetnya nggak yang harus bosan yang negatif kayak gitu segala macam. Di rumah kan banyak tuh Benar-benar. pekerjaan yang bisa kita lakuin selama, jadi kitanya bisa lebih positif juga kayak gitu. Oke. Betul. Jadi masing-masing sebenarnya pendapat karena tiap orang beda-beda kan. Jadi wajar banget sih buat aku. Sebenarnya buat hal kayak gini, tiap hal tuh ada pro kontranya. Jadi kalaupun beda ya sebenarnya nggak salah. Jadi kalau misalnya memang ada yang berpendapat kayak dia, kayak balik lagi gitu, kalau misalnya kita jaga diri atau ini ya gimana gitu. Terus kalau misalnya memang orangnya benar-benar taat aturan, ya memang takut juga, ya berarti itu pilihan dia gitu loh. Ternyata memang dia nggak bisa ngasih apa ya, jaminan kalau dia di jalan tuh dia bakal baik-baik aja sampai di rumah gitu kan. Jadi betul sih Pak. Jadi lebih ke sekiranya kesadaran dirinya aja, balik lagi gitu. Kalau misalnya dia punya jaminan kalau dia tuh bawa mobil sendiri gitu kemana nggak apa ya, benar-benar pakai masker kayak gitu, mungkin ya orang itu berarti bisa menjamin dirinya sendiri gitu, nggak ke orang lain juga. Kecuali kalau sama orang yang benar-benar stay di rumah nggak bisa kemana-mana, mungkin dia lebih rentan karena mungkin orangnya yang nggak juga kayak atau ngerasa kalau misalnya dia pergi tuh ya takut aja gitu, bawaannya parno gitu. Jadi nggak salah sih punya pendapat kayak gitu, cuman lebih ke kesadaran dirinya masing-masing gitu kan. Kalau sekarang buat kedepannya ya semoga aja kita berdoa buat lebih aturan yang dibuat pemerintah tuh bukan buat dilanggar, buat demi kebaikan kita juga. Cuman kalau misalnya memang ternyata harus cari jalan lain ya mungkin memang belum tepat gitu aturan yang sekarang. Iya Kayak sih Pak. ini kan ada PSBB ya, ini ada new normal kan, ada PSBB. Nah di new normal ini kita lebih kehidupan baru lagi, berarti hal yang nanti kita lakuin di new normal tuh harus lebih baik gitu daripada PSBB gitu, kayak menjaga diri, kontak sama orang lebih hati-hati kayak gitu. Nah buat dari fenomena ini sendiri, gimana sih kalian ngikutin fenomena tersebut sama psikologi kognitif menurut kalian? Nah, aku boleh ngomong duluan? Boleh dong. Nah, kalau dari aku sendiri sih tentang fenomena ini ya, ada berita yang namanya tuh ketika PSBB tapi masih banyak masyarakat yang pulang kampung. Nah, kalau dari sisi psikologi sih itu mereka ngambil keputusannya itu beda-beda ya masing-masing. Jadi di sini tuh ada yang namanya decision making. Nah, decision making itu butuh proses yang namanya berpikir. Nah, berpikir di sini tuh kayak untuk mempunyai suatu informasi yang akurat seperti solusi, keputusan dan keinginan. Nah, hal-hal seperti ini tuh kayak yang pertama tuh orang-orang kan mempunyai rasa ingin rasa kangen gitu sama keluarga di kampung halaman. Terus juga mempunyai rasa bosan ketika emang sedang PSBB tapi kita tuh lebaran di rumah aja gitu nggak pulang kampung. Nah, jadi mereka tuh kayak terfikirkan aku gimana caranya bisa pulang kampung. Kayak kemarin kan banyak tuh ngedengar berita sampai mereka tuh pulang kampung sampai duduk di bagasi bis sampai ngumpet-ngumpet dari petugas. Nah, itu kan salah satu keputusan dia bagaimana caranya dia bisa pulang kampung tapi tanpa ketahuan petugas. Jadi pengambilan keputusan masing-masing orang sih punya risikonya gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Yang lain gimana? Oke, kok sekarang dari aku ya. Kalau menurut aku tentang fenomena yang pulang kampung ini, kalau dihubungin dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, masuknya tuh ke cognitive maps. Kenapa? Yang pertama aku bakal ngejelasin dulu cognitive maps itu apa. Jadi cognitive maps itu adalah representasi mental dari lingkungan yang mengelilingi kita. Memerlukan pengalaman konkret berupa gambaran lingkungan di tempat kita berada agar terbentuk peta di otak kita. Jadi maksud di sini adalah kayak kita itu mempunyai gambaran kayak peta gitu, peta di mana tempat tinggal kita. Kayak kan di sini kan temanya tentang pulang kampung.
gambaran dong kalau kita tuh rumah kita tuh ada di mana. Contohnya misalkan rumah kita tuh ada di Sukabumi. Nah kalau misalkan ditelitkan lagi, contohnya tuh di sini tuh ada namanya maps and dispatch. Jadi di sini tuh memiliki arti yang sama tetapi cenderung dekat. Jadi maksud di sini itu adalah kita tuh ngerasa kalau Sukabumi itu menurut kita itu dekat, padahal kalau misalkan kita memberitahu orang, padahal menurut mereka itu Sukabumi itu jauh gitu. Kenapa kita bisa bilang Sukabumi itu dekat? Karena kita udah sering ke sana dan itu termasuk kampung halaman kita gitu. Makanya kita bisa bilang Sukabumi itu dekat, padahal menurut orang itu Sukabumi itu jauh. Kalau menurut aku kayak gitu. Iya. Oke, terus Eki gimana tanggapan? Aku mau nambahin yang Tia, terus itu juga dalam cognitive maps itu masuk juga ke dalam bagian culture research on creating cognitive maps. Jadi kita tuh memperoleh peta kognitif itu dari deskripsi verbal, terus mewakili juga dari sudut pandang orang-orang. Makanya kata Tia tadi kan, kalau misalnya bagi Tia ke Sukabumi itu dekat, tapi bagi aku yang nggak pernah ke Sukabumi itu mungkin jauh gitu, karena ya aku nggak tahu gitu jaraknya tuh kayak gimana gitu. Terus kalau ada juga dari orang lain yang ngasih nah itu tuh jauh, nah itu kan termasuk dalam yang verbal tadi. Jadi ke main kitanya juga tuh kayak persepsi kita jauh, jadi yang mana yang benar, Sukabumi teh deket atau jauh sih gitu. Jadi emang benar-benar tergantung persepsi dan sudut pandang orang itu juga gitu. Iya, karena persepsi orang-orang kan beda-beda ya. Ya, Jadi makanya kenapa dia bisa mutusin dia bisa pulang kampung ya karena menurut dia kampung dia itu deket, padahal menurut orang-orang tuh itu tuh jauh kayak gitu. Jadi Makanya karena dia tetap mutusin dia pulang kampung. ya, jadi itu si masyarakat itu karena merasa dekat kampungnya, jadi dia mutusin kayak gitu ya Tia ya, untuk pulang kampung. Iya, kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Yang yang awal ya kalau Tia ya, tadi contohnya sama yang awal pendapat Tia gitu kan. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing karena dia ngerasa ya kampungnya dekat aja gitu. Kalau dia balik, toh ngerasa deket ini gitu kan. Kecuali kalau yang nggak tahu gitu, orang yang nggak tahu, dia pulang kampung gini tuh orang itu nggak tahu. Iya, gitu. iya, Kalau iya. kita tuh ngerasa deket Benar-benar. gitu. Jadi ya benar balik lagi gitu ke persepsi orang. Tiap orang pemikirannya tuh benar-benar beda-beda banget gitu loh. Jadi aturan kayak PSBB itu sebetulnya kalau diikutin dengan baik, orang-orang yang ngerti yang mana yang perlu didahulukan, yang mana yang perlu benar-benar keluar gitu, ya dia pun harus tahu gitu, protokol yang dia lalui itu kayak apa gitu kan. Kayak misalnya dia memang benar-benar nggak bisa stay di rumah, dia pekerja harian kayak tukang jualan kayak gitu loh, kayak pegawai minimarket kayak gitu kan, dia nggak mungkin PSBB kecuali kalau bos-bosnya kan beda lagi. Jadi orang-orang yang kayak gitu pun sebenarnya mematuhi PSBB, protokol yang memang harusnya dia udah paham gitu. Jadi ketika dia nggak bisa benar-benar stay at home, nggak bisa di rumah, ya dia harus lebih ngerti gitu apa yang dia lakukan di luar tuh dampaknya nanti kayak apa gitu. Jadi benar-benar, jadi bilang apa ya, salah enggak orang luar tuh jadi dibilang stay at home ya berarti dia ngerti aturan gitu. Cuman kalau buat orang-orang yang di luar yang punya alasan dengan jelas, buat aku pribadi pun ya nggak bisa ngasih jaminan dia bakal hidup gitu loh. Kasarnya dia keluar pun karena cari makan, cari uang gitu kan, karena memang butuh. Beda lagi sama orang-orang yang cuma keluar kelayakan doang gitu loh. Nah, kalau yang kayak gitu kan kita juga melihatnya kesel kan. Beda sama orang-orang yang memang punya tujuan baik gitu. Kalau buat aku sendiri ya, kalau buat pribadi aku, dan kalian juga tadi udah ngasih pendapat kalian masing-masing. Nah itu juga sama kayak aku pun tambahin ya orang-orang mematuhi PSBB gitu kan. Kalau
masih di rumah. Itu Hindu ada yang mau nambahin. Ada yang mau nambahin? Boleh. terus kan kata kamu tadi tujuan baik. Kalau menurut aku bukan tujuan baik sih, tapi lebih ke tujuan yang penting. Kalau misalnya dia keluar untuk yang bekerja, itu emang yang kalau misalnya dia di rumah aja, dia kan nggak mungkin dapat penghasilan ya. Jadi mau nggak mau dia harus kerja keluar. Nah itu yang penting, bukan yang baik. Kalau yang baik, ya bisa aja orang beralasan dengan tujuan yang baik. Pokoknya kayak segala hal diupayakan kayak gitu. Tapi kalau benar-benar yang untuk perekonomian dia, untuk menafkahi keluarganya, itu emang penting gitu, karena buat dia makan. Terus masalah yang jalan tadi, yang masalah PSBB tadi, itu kayak kan ada beberapa, kalau PSBB mah ada beberapa jalan yang ditutup. Ya. Ini aku ke yang cognitive maps tadi, Pak dibilang ada beberapa yang jauh. Jadi kayak kemarin aku kan keluar rumah tuh buat ke Taspet. Nah tapi sedangkan di jalan yang Ganda Wijaya itu ditutup, jadi aku harus putar. Nah itu menurut aku karena aku nggak terbiasa, jadi tuh kayak jauh kayak gitu. Makanya kayak mau keluar juga tuh males gitu, karena jauh ya. Tapi udah penting, udah butuh gitu. Kalau aku nggak itu aja nggak bisa dilakuin lagi gitu kan. Iya. Jadi kayak mungkin yang kalau misalnya kita nyangkutin sama yang fenomena tadi, yang ada yang pulang kampung, kan mungkin aja tuh dia tahu di daerah jalan ini PSBB ditutup, muter dia ya tercapai. Cuman itu kayak menurut sih jatuhnya egois ya. Iya. pusing. Kalau menurut aku Maya, kalau misalkan aku rangkum nih dari kalian, baiknya mah sebenarnya nggak pulang kampung ya. Iya, stay at home aja Tia, benar. Baik. Untuk kebaikan kita semua, karena kalau misalkan kita saat itu ada yang pulang kampung, terus kayak misalkan teman kita dengar kalau kita pulang kampung dan dia tuh kayak kesel, aku nggak bisa pulang kampung, pasti tapi iri, bisa. pasti jadi kayak iri. menimbulkan kalau kita, iya jadi ya kayak saling sirik gitu orang yang nggak bisa pulang kampung. Jadi kalau menurut aku mas sebenarnya nggak usah pulang kampung sih baiknya. Tapi sebelum itu dia pasti kan ngabarin keluarganya dulu kenapa dia nggak bisa pulang kampung. Yang pertama kan tadi pas sebelum ada PSBB itu kemungkinan kecil masih bisa ada untuk pulang. Tapi kan sekarang kalau udah ada PSBB kan udah ketat banget gitu politik. Kita mau kemana tuh kan harus jelas kayak gitu. Kalau berarti mau Eki juga sama, mending nggak usah pulang kampung. Nggak usah, udah stay at home aja. Dulu sih, soalnya kan ya orang tua kan juga takutnya sistem imunnya kan udah mulai menurunnya kita yang masih muda gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan rasa rindu, karena rindu juga semua orang sama ngerasain itu gitu. Cuma ya tahan dulu aja sebentar gitu demi memutus selama ini biar kedepannya enak. Betul. Oke. Rasanya udah cukup. Aku mau minta dong harapan kalian depannya buat pandemi ini gimana sih gitu. Harapan kalian coba dari masing-masing dia, mau Eki. Oke, kalau harapan dari aku sih ya, sebenarnya yang pasti pengen cepet ini tuh beres banget ya, yang pasti karena kita semua pasti udah jenuh tuh di rumah. Sebenarnya gini sih, aku nggak apa-apa di dalam rumah terus, cuma aku tuh pengen ada kabar kayak si pandemi ini tuh sudah mulai berkurang gitu, sudah mulai membaik. Jadi kan kitanya di rumah juga nggak stres mikirin pandemi ini gitu. Jadi kita tuh ada harapan kayak ya berarti bentar lagi kita bisa keluar nih kayak gitu. Jadi aku harapnya mah ya kita semua bisa peraturan yang dikasih pemerintah gitu. Jadi supaya cepat beres juga, ke kitanya juga semua baik, kita semuanya juga sehat gitu. Dan yang pasti jaga kesehatan. Menurut aku itu. Amin. Nah kalau dari aku sendiri sih ya nggak beda jauh lah sama Tia ya harapannya juga. Tapi intinya lebih kita bisa menghargai orang, kita saling membantu bersama. Jadi kita membantu tenaga medis, kita membantu pemerintah. Ya semuanya saling membantulah agar pandemi ini cepat selesai kayak gitu aja sih.
Kalau buat gimana? Kemudian melandai lah gitu kurvanya gitu kan, kasihan juga tenaga medis, semakin hari itu semakin tinggi ya pasiennya gitu. Jadi kayak kalaupun orang-orang pengen keluar rumah itu pastiin ngikutin SOP dari yang apa yang kesehatan kasih tahu gitu. Jadi jangan Betul. nggak pakai masker, terus physical distancingnya tuh nggak diterapin, masih kerumunan gitu. Terus kayak nggak cuci tangan segala macem, kayak percuma orang-orang yang udah naatin peraturan itu. Jadi kayak ya makin aja nambah gitu, kayak ya sebentar lah, sabar dulu, tahan. Terus saling mendoakan juga supaya lekas berakhir. Amin ya Allah, amin. Buat aku punya harapan semoga ya kalau misalnya vaksinnya bisa ditemuin ya cepet ditemuin gitu kan, daripada kita doang gitu ya. Kalau misalnya memang udah ada obatnya ya amin, alhamdulillah gitu, lebih tenang juga, terus kurva melandai jelas lebih cepat gitu di Indonesia, masyarakatnya lebih sadar kesehatan, lebih bisa saling menghormati gitu. Kasihan juga tenaga medis, kasihan orang-orang yang kerja di luar gitu ya, yang butuh penghasilan dari sosial gitu kan, butuh ini. Jadi semoga cepat selesai. Terus aku mau sedikit ngerangkum hasil obrolan kita tadi. Jadi topik yang hari ini kita bahas karena tentang PSBB yang pulang kampung itu, kita dapat dari, kalau disangkut pautin sama teori ya, kita bisa dapat decision making sama cognitive-nya, gimana seorang bisa memiliki proses berpikir. Kayak tadi dia punya salah satu keputusan, ya masing-masing orang beda, soalnya ya proses berpikirnya beda ya kan, kalau orang beda. Terus cognitive representasi mental, kayak kita pun punya gambaran gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu rumah kita di mana, terus ya karena kita sering, ya udah gitu, karena kita ngerasa kita sering, rumah kita dekat, ngerasanya mungkin orang-orang yang pulang berpikir kayak gitu. Nah, jadi balik lagi, jadi tergantung sama persepsi orang-orang yang pulang itu, yang nggak mentaati PSBB tersebut, karena ya itu karena decision making mereka dan karena cognitive maps mereka juga gitu kan. Persepsi orang berbeda-beda intinya gitu kan. Terus tadi kita punya harapan juga ke depannya buat pandemi ini, masing-masing punya harapan, punya doa, semoga terkabul, Amin. kita bisa sehat, tidak lagi lagi ya, Bisa teman bisa kuliah kita kuliah offline lagi. Benar, biar bisa kita bertemu lagi gitu di kampus. Iya. Gimana hari? Amin. Amin. Jaga kesehatan. Karena kemarin lebaran juga, minal aidin wal faizin, mohon maaf batin. Semoga sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.